Dan pemirsa, untuk mengetahui ini seperti apa kinerja dan juga apa tantangan industri perbankan syariah saat ini, di studio kami telah bergabung bersama kami Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Selamat sore Pak Ahmad Bukhari. Selamat sore Mbak Nadia. Kita langsung lanjutkan ke pertanyaan yang pertama ya Pak, mengenai perbankan syariah. Ini kalau kita ketahui bahwa perbankan syariah sebetulnya kan sudah ada berdiri lama di Indonesia. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari pertumbuhannya, perkembangannya itu tidak ada pertumbuhan yang signifikan. Dan kisaran pangsa pasarnya pun hanya mencapai kisaran 4%, hampir mencapai 5%. Sebetulnya apa Pak isu yang menghambatnya? Sebenarnya bank syariah itu relatif masih baru, meskipun sudah ada tahun 92, tetapi baru efektif kuat itu setelah tahun 98. Jadi perubahan bank konvensional masih baru seperti itu. Sehingga tentunya masih banyak tantangan harus dihadapi oleh perbankan syariah ya. Setidaknya kami identifikasi ada 7 isu strategis dalam rangka pengembangan perbankan syariah. Yang pertama adalah memang belum selarasnya koordinasi antara pemerintah dengan otoritas, termasuk otoritas jasa keuangan. Yang kedua adalah modal yang masih relatif terbatas di perbankan syariah, yang belum memadai, sehingga skala usaha dari bank syariah itu masih relatif kecil seperti itu. Dari bank syariah belum ada yang buku 3 ya. Umumnya mereka separuh sudah di buku 2, tapi masih buku 2 yang level bawah, separuhnya lagi masih di buku 1. Jadi total bank umum syariah itu ada sekitar 12 ya, untuk kita bicara bank umum syariah. Yang ketiga itu biaya dananya relatif masih mahal ya, masih mahal, sehingga tentunya pembiayaan juga menjadi terbatas karena mahal juga seperti itu. Yang keempat adalah terkait dengan masalah pemahaman masyarakat masih terbatas juga ya, seperti itu. Kemudian kelima, masalah produk yang belum variatif, produknya masih terbatas sehingga tentunya belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang keenam terkait dengan kualitas dan kuantitas dari SDM perbankan syariah. Dan yang terakhir adalah terkait dengan masalah kita memahami memang di internal OJK sendiri kita merasakan masih belum optimal pengaturan pengawasan kita lakukan. Inilah isu strategis yang kita hadapi dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Oke, baik, tadi Pak Bukhari menyebutkan yang isu nomor 2 ini mengenai modal yang terbatas. Memang sebetulnya tidak ada kemungkinan dari bank induk kan, nggak seperti kita tahu bahwa kan bank syariah ini kan ada merupakan anak induk induk dari bank konvensional ya. Nah ini apakah tidak ada kemungkinan dari 12 bank umum syariah yang ada itu yang punya induk 11, satu nggak punya induk, yaitu Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia itu nggak punya induk. Sisanya 11 ada bank induknya. Tapi memang meskipun ada bank induk, tetapi tetap juga ada, saya katakan tadi, kuantitas dan kualitas SDM-nya. Jadi tentu induk akan siap untuk menyuntik, mereka umumnya semua komitmen untuk menyuntik permodalannya, tetapi tetap dibutuhkan juga SDM yang bagus, karena mereka tentu tidak mau memberikan modal kalau SDM kurang bagus. Sehingga tentunya kalau SDM bagus, nanti masalah katakanlah tadi masalah dana yang mahal, kemudian juga untuk yang pembiayaan yang masih terbatas itu bisa teratasi seperti itu. Tetapi tentunya juga induk tetap kita harapkan juga untuk meningkatkan share-nya terhadap anak usaha dari perbankan syariah ini seperti itu. Oke, baik. Kalau misalnya kita lihat kan bahwa Indonesia ini kan merupakan mayoritas negaranya Muslim ya Pak Bukhari ya. Sebetulnya kalau Indonesia ini sendiri kan tadi kisaran dari pangsa pasarnya ini 4,sekian %. Yang wajarnya itu berapa Pak? Sebenarnya potensi Indonesia itu sangat tinggi ya. Kita tahu kita penduduk muslim terbesar di dunia. Kemudian sumber daya alam juga kita banyaklah seperti itu ya. Sehingga banyak juga, makanya bangsa itu berasal dari luar negeri ya. Beberapa bangsa Indonesia itu milik asing seperti itu kan. Sehingga memang potensi sangat besar. Hanya memang karena ada isu itu tadi, yang 7 tadi, syariah itu belum beranjak besar ya. Sehingga tentunya kita berharap dengan kita membuat roadmap Mbak Nadia, tahun ini kita keluar roadmap untuk mengatasi, kita punya 7 sasaran strategis untuk mengatasi 7 isu strategis lagi. Yang kita harapkan itu bisa lebih besar lagi share-nya. Memang kita belum menghitung secara detail ya pasti, tetapi kita berharap tahun ini bisa menembus angka 5%. Karena 5% terus terang aja ini sudah cukup lama nih. Hingga ada seringkali menjadi ada anekdot gitu ya, ini kita 5% trap gitu loh. Jadi masih terjebak dari 5% kok nggak meningkat gitu. Karena itu tadi ada 7 isu strategis tadi, sehingga kita harapkan nanti kalau ini sudah kita atasi, mudah-mudahan tahun ini bisa menembus angka 5%. Baik.
Baik. Ini ada satu pertanyaan lagi mengenai kami mendapatkan data dari OJK yang menyebutkan bahwa pertumbuhan dari bank syariah ini nih melambat dari tahun 2013. Tapi jawabannya ditahan dulu Pak, karena kita harus jeda pariwara berikut ini. Kabar Pasar akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan masih seputar dialog mengenai perbankan syariah bersama dengan Pak Ahmad Bukhari, dan melanjutkan pertanyaan yang tadi ya Pak, mendapatkan data dari OJK yang menyebutkan bahwa pertumbuhan dari perbankan syariah ini melambat dari tahun 2013 dan melihat saat ini kondisi ekonomi di Indonesia pun juga tengah mengalami perlambatan. Anda melihatnya seperti apa ini? Sebenarnya bank syariah sebelum tahun 2013 itu pertumbuhannya sangat pesat, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan syariah di luar negeri. Kita rata-rata di atas 40%. Nah, tahun 2013 memang itu langsung turun sekitar pertumbuhan itu di bawah 15%. Memang lebih lambat daripada tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan itu terjadi. Antara lain kita ada ketentuan mengenai LTV. Ingat LTV itu dulu kan bank syariah tidak ikut ketentuan LTV, tapi begitu diterapkan itu berpengaruh karena ternyata bank syariah porsi share pembiayaan dari untuk properti itu cukup tinggi. Karena ada ketentuan LTV, maka itu membatasi pembiayaan bank syariah. Yang kedua juga memang ada dari situasi ekonomi yang eksternal ya. Itu kan berdampak bukan hanya ke bank konvensional tapi juga ke perbankan syariah. Dan pada saat bersamaan juga di bank syariah juga ada konsolidasi karena terjadi penggantian pengurus secara besar-besaran gitu. Nah, itu tentunya menyebabkan bank syariah perlu konsolidasi di internal dulu. Jadi, makanya menyebabkan 2013 pertumbuhan itu lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini juga triwulan pertama juga demikian karena memang kondisi ekonomi kita pertumbuhannya di luar perkiraan ya. Ini berdampak bukannya di bank syariah tapi juga di bank konvensional seperti itu. Nah, kita berharap dengan kita keluarkan roadmap untuk mengatasi 7 isu strategis tadi, itu berharap ini akan makin lebih baik di tahun 2015 ini. Oke, baik. Beberapa waktu lalu Bank Indonesia baru saja merevisi dari kebijakan tersebut. Itu apakah ada dampak positif ya Pak terhadap perlambatan ini? Memang itu terus terang saja triggernya itu dari kami yang melihat bahwa karena gara-gara ketentuan LTV ini menyebabkan bank syariah pertumbuhan menjadi melambat. Kami usulkan kepada BI untuk menyempurnakan ketentuan LTV. Tapi tentunya karena di Indonesia itu bukan hanya bank syariah juga bank konvensional, maka keluarlah ketentuan LTV bukan hanya bank syariah tapi juga bank konvensional. Ini tentunya sangat berdampak terhadap bank syariah, tetapi memang tidak dalam waktu dekat. Mungkin nanti baru kelihatan di akhir tahun atau mungkin tahun depan seperti itu. Tapi minimal itu sudah bisa bank syariah akan lebih leluasa dalam memberikan menyalurkan ke pembiayaan ke properti seperti itu. Oke, tapi bukan hanya itu ya, juga faktor-faktor lainnya ya. Oke, baik. Ada faktor-faktor lainnya juga ya. Baik. Ini kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini kalau misalnya kita lihat dana haji di Indonesia kan begitu besar sekali. Apakah dengan melihat dari industri perbankan syariah yang saat ini perkembangannya dikatakan pesat pun juga tidak ya? Bisa mengelolanya nggak Pak? Ada kemampuan untuk mengelolanya nggak? Dana haji sebenarnya sesuai ketentuan itu sudah harus ditempatkan di bank syariah ya. Jadi mulai tahun kemarin sebenarnya itu sudah Kementerian Agama sudah menempatkan seluruh dana haji ke bank syariah. Meskipun penempatannya bukan di bank syariah, tapi juga ada skup pemerintah, skup dana haji itu ya, yang porsinya lebih besar daripada penempatan di bank syariah. Nah, dengan ada dana haji ditaruh di bank syariah, ini tentunya bagi bank syariah ini bisa menggantikan dana-dana yang mahal yang sebelumnya berasal dari prime customer gitu ya. Nah, bank syariah memang dengan dana haji yang demikian besar, ini tentunya sebenarnya harus dibutuhkan bank syariah yang jauh lebih besar lagi, sehingga nanti dana akan lebih bagus lagi. Sehingga tentunya kita membutuhkan kehadiran bank syariah yang lebih besar daripada sekarang. Bukan hanya untuk mengelola dana haji tadi, tapi juga untuk menghadapi MEA. Kita tahu MEA sudah di depan mata, 2020 kita harus punya bank syariah yang besar seperti itu. Bank syariah yang besar artinya ini harus dibentuk sebuah bank BUMN syariah seperti itu. Memang bank syariah ini kalau besar itu harapannya ada dua, bisa dari swasta, bisa dari pemerintah. Kalau yang paling mungkin adalah pemerintah, karena pemerintah itu dananya relatif lebih besar seperti itu ya. Kita berharap mudah-mudahan bisa menjadi bank syariah buku 3 atau bahkan buku 4. Nah, ini tentunya paling memungkinkan adalah adanya kehadiran bank BUMN syariah. Oke, baik. Untuk progresnya dengan kehadiran bank BUMN tersebut? Nah, untuk bank BUMN ini memang ada beberapa skenario ya tentunya. Sekarang kan sudah ada 3 bank
milik BUMN ya, dan satu UUS ya, atau Bank Syariah Mandiri milik Bank Mandiri, kemudian Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan satu Universitas Syariah yaitu dari punyanya BTN seperti itu. Nah ini kalau ini barangkali bisa nanti dibentuk Bank Syariah BUMN satu yang besar itu akan bisa lebih mendorong pengembangan syariah. Bisa juga nanti tentunya dana haji dikelola dengan baik. Tentunya nanti bisa juga mengelola dana-dana BUMN. Dengan skala usaha sekarang ini tentunya masih relatif terbatas bank syariah. Bagaimana dia bisa mengelola dana-dana yang besar dengan skala usaha masih kecil? Tentunya butuh bank syariah yang besar. Nah, kalau ada bank BUMN syariah ini dengan katakanlah bisa masuk buku 3 bahkan buku 4, tentunya akan lebih mudah pemerintah dalam menempatkan dananya, bukan hanya dana haji, tapi bisa juga dana dari milik BUMN atau bahkan BUMD gitu loh. Itu akan lebih mudah untuk pengembangan bank syariah ke depan. Dengan kondisi seperti itu rasanya skenario mana yang paling cocok untuk dijalankan? Memang kalau hanya sekedar katakanlah skenario paling mungkin adalah di merger katakanlah seperti itu ya, 4 bank milik BUMN di merger, jika muncullah bank BUMN syariah yang besar bisa buku 3 atau bahkan buku 4. Tetapi akan lebih baik lagi selain di merger itu juga perlu ada suntikan modal. Suntikan modal bisa beberapa alternatif dari pemerintah sendiri yang pertama, yang kedua dari induknya, BUMN induknya, yang ketiga ditambah mungkin dengan cara melalui dana publik seperti itu. Baik, Pak Bukhari, kita akan melanjutkan perbincangan kami lagi, tapi kita harus jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami dan jangan beranjak terlebih dahulu dalam Kabar Pasar. Anda kembali dalam Kabar Pasar. Pemirsa, kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya, Pak Bukhari. Ini kalau kita lihat dalam setahun terakhir ini banyak sekali ya, dari usaha bank syariah yang ditutup ini melebihi 40 bank syariah dan 90-an unit syariah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sebenarnya itu bukan bank syariahnya ya, tapi jaringan kantornya. Ya, jaringan kantornya memang tuh banyak yang ditutup karena memang mereka bank syariah itu merasa itu biaya, karena benar-benar jaringan itu ada biaya. Sementara kita juga sisi lain ada ketentuan yang mengatakan bank syariah boleh menggunakan jaringan kantor dari kantor cabang induknya, sehingga mereka untuk menekan biaya, untuk efisiensi mereka tutuplah jaringan kantornya, tetapi mereka tetap melayani masyarakat melalui kantor cabang induk konvensionalnya seperti itu. Dengan ketentuan yang kita sebut dengan delivery channel atau leveraging, dimungkinkan tuh bank syariah menggunakan jaringan kantor cabang induknya dengan syarat mereka punya kantor cabang induk di 6 kantor regional OJK, yaitu di Medan, di Jakarta, di Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Dan mereka cukup membuka kantor cabang induk di 6 kantor OJK ini, mereka bisa melayani masyarakat melalui jaringan kantor dari induk konvensionalnya seperti itu, sehingga itu akan lebih menekan biaya dari bank syariah. Oke, baik. Tadi dengan begitu banyaknya ditutupnya ya jaringan kantornya, apakah ini menandakan bahwa minat masyarakat terhadap bank syariah ini menurun, ataupun memang karena pergerakan dari bank syariah ini terbatas hanya karena modal yang terbatas begitu, Pak? Tidak, masyarakat tetap bisa dilalui bank syariah, saya katakan tadi, bisa menggunakan jaringan kantor dari bank konvensionalnya, sehingga masyarakat tadi katakanlah menjadi nasabah di bank syariah A, katakan saudara, terus kantor syariah ditutup, mereka bisa dilayani oleh induk dari bank syariah A tadi gitu loh. Katakanlah misalnya Bank Mega misalnya, itu tentu bisa diatasi oleh Bank Mega syariahnya, atau katakanlah Bank Danamon yang untuk unit syariah itu bisa mengajarkan kantor dari Bank Danamon konvensional seperti itu. Jadi nggak ada masalah, masyarakat tetap bisa terlayani oleh jaringan kantor induk konvensionalnya, nggak ada masalah, Mbak. Tapi sebetulnya kalau misalnya untuk kondisi dari permodalan bank syariah itu sendiri seperti apa sih, Pak? Memang saya katakan tadi dari sisi modal kita kan mengenal nama buku ya, ada buku 1, 2, 3, dan 4. Buku 1 itu adalah modal intinya itu tidak sampai 1 triliun, di bawah 1 triliun. Buku 2 1 triliun sampai dengan 5 triliun. Yang buku 3 5 triliun sampai dengan 30 triliun. Sedangkan buku 4 di atas 30 triliun dan seterusnya yang di atas itu. Nah ini kebanyakan bank saya itu masih di buku 1 atau ada juga di buku 2, tapi masih di bagian bawahnya, belum sampai ke level 5 triliun. Nah ini memang dengan demikian perlu ada tambahan sedikit modal supaya bank saya bisa lebih leluasa beroperasi, karena kalau modalnya terbatas tentunya operasi juga terbatas. Nah ini maka dengan demikian kami kebetulan sekarang Bank Masyarakat itu di RBB-nya, di rencana bisnis bank tahun 2015 ini, mereka rata-rata memang punya
komitmen untuk induk ini menyuntikkan modal. Oke, baik. Tadi Pak Bukhari menyebutkan bahwa Bank Syariah ini masih ada di tahapan buku 1 ya Pak ya? Buku 1 dan buku 2. Buku 1 dan buku 2. Ya. Berarti itu artinya kalau misalnya untuk membuat perbankan syariah di Indonesia ini sama level dengan perbankan syariah yang berada di ASEAN, harus seperti apa Pak? Ya tentunya dengan dia semakin meningkat bukunya, katakanlah buku 3, buku 4, tentunya service atau produk yang ditawarkan akan lebih beragam lagi, ya seperti itu. Oleh karena itu kita sih berharap minimal dia satu tingkat di bawah induknya lah. Induknya buku 4, ya dia di buku 3 seperti itu. Nah dengan demikian dia akan bisa lebih banyak menawarkan produk-produk atau layanan yang bisa sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah kalau misalnya itu targetnya sampai bisa berapa lama ya Pak untuk bisa menyamai level seperti itu? Mudah-mudahan sih kita punya roadmap ya, mudah-mudahan sampai dengan tahun 2020 gitu bisa kita tercapai tuh target seperti itu. Karena kita juga nanti akan bikin suatu aturan, barangkali nanti minimal share dari modal dari anak itu ada sekian persen, katakanlah 10%. Sekarang kan masih di bawah 10%. Kita nanti mungkin akan ada suatu ketentuan seperti itu, minimal 10%. Nah kalau sudah ada aturan seperti ini, itu nanti mungkin akan, saya kira pasti akan meningkatkan dari modal si Bank Syariah ini. Kalau nanti kita kurang, kita tambahkan lagi nanti share mungkin bisa di atas 10%. Nah, ini sedang kita kaji kemungkinan seperti itu. Kalau misalnya kita melihat kondisi seperti ini bahwa perbankan syariah masih di tahapan buku 1 dan juga buku 2 dan terlebih lagi pertumbuhannya juga melambat dari tahun 2013. Apakah perbankan syariah ini mampu bersaing nanti pada saat pasar bebas berlaku? Insya Allah saya kira bisa, karena memang mereka sebenarnya pasar itu ada masing-masing punya pasarnya gitu ya. Sebenarnya masyarakat kayak katakan tadi, masyarakat kita di Indonesia musim terbelah di dunia. Tentunya mereka kita harapkan bisa nanti lebih banyak menggunakan jasa perbankan syariah. Nah produknya itu tentunya akan berbeda sama bank konvensional, dan syariah juga relatif lebih beragam sebenarnya. Dan lagi kalau mereka syariah, insya Allah barangkali kalau yang masyarakat muslim akan lebih merasa lebih tentram seperti itu. Nah tentunya masyarakat bukan hanya itu, kita juga berharap Bank Syariah bisa memberikan servis yang sama dengan konvensional. Misalnya kayak BCA itu kan banyak servisnya gitu ya. Nah tentu diharapkan anaknya BCA saya juga demikian. Dan itu kita berharap supaya bisa menjadi seperti itu, tentunya mereka harus berada di buku yang tinggi, bukannya buku 1, buku 2, bisa lebih dari situ. Dengan demikian itu bisa memberikan pelayanan yang bagus kepada masyarakat. Baik, sebagai pertanyaan penutup nih Pak, kalau seperti ini melihat kondisi perbankan syariah masih bergerak di tempat, apa yang akan dilakukan OJK ke depannya untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia? Ya tentunya tadi saya katakan di awal perbincangan kita ada 7 isu strategis, kita juga punya 7 sasaran strategis untuk mengasih 7 isu strategis tadi ya. Misalnya pertama kita berharap akan dibentuk namanya Komite Nasional Keuangan Syariah seperti hanya di Malaysia dan di Inggris ya. Kedua kita juga modalnya kita harapkan meningkat bank syariah, tadi kan masih terbatas ya, tentunya dengan tadi bisa berdiri ada bank BUMN syariah. Yang ketiga tentunya kita berharap biaya dananya akan lebih murah lagi dengan dana haji dan mungkin dana-dana yang lainnya ya. Yang keempat tentunya kita perlu akan lebih variatif, karena tentunya dengan buku yang lebih besar mereka bisa menawarkan produk yang lebih banyak lagi. Yang kelima kita SDM-nya kita akan harapkan bukan hanya kualitas tapi juga kuantitas lebih banyak lagi ya. Kemudian juga pemahaman masyarakat akan meningkat, kita akan terus-menerus akan melakukan edukasi kepada masyarakat, dan tentu di internal kita sendiri di OJK kita perlu mengoptimalkan pengaturan dan pengawasan kita. Baik. Bukan hanya perbankan tapi juga IKNB dan juga pasar modal. Baik, terima kasih Pak Ahmad Bukhari telah bergabung bersama kami dalam Kabar Pasar pada sore hari ini. Pemirsa, Kabar Pasar akan kembali lagi usai dan Kabar Pasar ini dialog tadi mengakhiri perjumpaan kami dalam Kabar Pasar pada sore hari ini. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Leila Nadia pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.